Hujan deras yang mengguyur kota Manado, Sulawesi Utara sejak Jumat kemarin menyebabkan banjir dan longsor di sejumlah titik. Inilah visual yang direkam warga saat banjir menerjang Manado, Sulawesi Utara. Tidak hanya banjir, cuaca buruk di Manado turut menyebabkan longsor dan bangunan roboh. Tidak hanya merendam permukiman, banjir di Manado turut merendam jalan raya. Akses utama warga menuju Bandara Samratulangi Manado ini terputus akibat banjir. Warga harus menggunakan perahu karet untuk beraktivitas di tengah banjir. Hujan deras disertai angin kencang ikut berdampak di Bandara Internasional Samratulangi. Sejumlah penerbangan terpaksa ditunda dan dialihkan. Dari visual amatir warga terlihat juga air menggenangi apron bandara. Visual amatir dari warga memperlihatkan genangan air di apron Bandara Internasional Samratulangi serta masuknya air di area VVIP bandara. Banjir dan longsor yang terjadi di Kota Manado, Sulawesi Utara memakan korban. 4 orang tertimbun longsor, sementara 1 orang terseret arus sungai. 4 korban meninggal dunia akibat longsor di Manado berada di satu lokasi, yakni Kelurahan Kairagiweru, Lingkungan 2. Kita ketahui bersama bahwa dari sejak subuh hujan yang cukup deras yang menimpa di Manado mengakibatkan beberapa lokasi-lokasi terkena bencana alam. Salah satunya di lokasi Kairagiweru, di mana di daerah komplek perumahan Angkatan Laut dan juga kampung yang di sekitar Angkatan Laut terkena dampak akibat tanah longsor yang mengakibatkan beberapa korban jiwa. Terkait dengan upaya-upaya yang sudah dilakukan dari Angkatan Laut sudah langsung merespon pertama sekali tadi untuk melakukan evakuasi terhadap korban dan juga dibantu oleh TNI Polri. Pasca banjir yang menerjang Manado, warga mulai membersihkan rumah mereka dari lumpur sisa banjir. Sebagian lain dibantu anggota TNI, korban mulai mengais barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Wali Kota Manado Andre Anggou meninjau lokasi banjir di Kecamatan Tuminting. Lokasi ini diprioritaskan karena menjadi lokasi terparah terdampak banjir. Wali Kota melihat langsung kondisi permukiman dan infrastruktur yang hancur diterjang banjir. Lalu bagaimana kondisi Kota Manado sore ini? Kita sapa jurnalis Kompas TV Yani Mika Singal untuk meninjau laporan selengkapnya. Yana, apakah banjir di Manado sudah sepenuhnya surut untuk saat ini? Ya, selamat sore Tiffal dan juga saudara. Saya informasikan tempat saya melaporkan saat ini ada di Kelurahan Bailang, Kota Manado. Dan lokasi saat ini tempat saya melaporkan merupakan salah satu juga titik yang terdampak parah dari banjir yang menimpa Kota Manado pada hari sore. Saya informasikan hari ini cuaca cukup cerah dan tidak ada hujan sepanjang hari ini.
menyebabkan sejumlah lokasi dan kelurahan yang terdampak banjir pada kemarin sore sudah berangsur-angsur surut. Aktivitas masyarakat yang terdampak banjir sudah lebih fokus kepada penanganan pasca banjir, artinya masyarakat mulai membersihkan rumah untuk kembali kiranya dapat mereka beraktivitas normal seperti sebelum banjir berlangsung. Dan memang benar bahwa akibat juga cuaca buruk dan hujan deras yang terjadi kemarin, sejumlah penerbangan di Bandara Internasional Samratulangi Manado pada kemarin hari sempat ditunda karena cuaca yang buruk atau akibat visibility atau jarak pandang yang sangat rendah, sehingga karena alasan faktor keamanan sehingga penerbangan sejumlah pesawat tersebut ditunda berangkat tidak sesuai dengan jadwal sebelumnya. Namun hari ini ketika kami mengkonfirmasi kepada pihak manajemen Angkasa Pura di Bandara Samratulangi Manado sendiri, pihak bandara telah menyatakan untuk hari ini tanggal 28 Januari 2023 pasca banjir kemarin hari semua penerbangan hari ini ada terjadwal setidaknya 22 penerbangan dari Bandara Samratulangi menuju keluar bandara, dan ada juga 22 penerbangan untuk ketibaan atau datang di Bandara Samratulangi. Dan untuk 22 pesawat yang dijadwalkan berangkat hari ini, sudah ada 21 penerbangan pesawat yang sudah melakukan penerbangan, dan nanti malam hari ada satu lagi penerbangan yang dijadwalkan sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Itu artinya penerbangan secara keseluruhan hari ini di Bandara Internasional Samratulangi Manado sudah kembali normal karena cuaca sudah cukup cerah dan cukup mendukung untuk dilakukannya penerbangan bagi pesawat, baik pesawat penumpang maupun pesawat kargo sendiri. Dan pantauan kami juga, satu hari pasca kejadian banjir, pemerintah bersama stakeholder terkait sudah melakukan upaya baik evakuasi untuk masyarakat yang rentan, dan juga membagikan sembako baik bagi warga yang berada di sejumlah titik-titik pengungsian, dan juga warga yang memang masih memilih bertahan untuk tetap berada di rumah mereka masing-masing. Berikut kita dengarkan petikan wawancara dari Wali Kota Manado, Andre Amos. Di sini mungkin lumayan paling parah lah selama ini yang saya lihat. Nah, bantuan pemerintah kota, ya kita akan bantu untuk memulihkan di sini, bantu bersih-bersih, air untuk bersih, makanan. Ya udah, itu kita sudah bikin dapur umum. Saya lihat banyak juga ya, dari kementerian, dari mana-mana lah. Ini gotong royongan masyarakat kita. Selain pemerintah Kota Manado dan pemerintah provinsi yang melakukan kolaborasi penanganan pasca banjir di Kota Manado ini sendiri, kami juga menerima konfirmasi jadwal dari kedatangan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia, Bapak Lejen Suharyanto, yang sore hari ini dijadwalkan akan melakukan peninjauan sekaligus melihat kondisi korban di lapangan. Dan kami juga menerima informasi bahwa rombongan BNPB sudah berada bersama-sama dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk saat ini mulai akan melakukan peninjauan di sejumlah titik-titik sebagaimana yang dijadwalkan oleh pemerintah Provinsi dan pemerintah Kota Manado sendiri. Ival. Dari Manado, Sulawesi Utara, Yanemike Singgal melaporkan. Terima kasih.